Hai, jumpa lagi dengan saya Bojas Grapi. Hari ini kita akan bahas tentang gitar kecil yang biasa disebut ukulele. Dan kemana-mana kita akan bahas lengkap tentang ukulele. Oke, untuk awal saya bahas tentang sejarahnya dulu. Asal mula, asal usul, gimana lahirnya gitar kecil ini. Jadi ukulele itu ditemukan di Hawaii. Asalnya itu dari Hawaii. Itu pertama kali dibuat di tahun 1879 sebenarnya. Ditemukannya 1879, dideklarnya ke seluruh dunia mungkin ya. Tapi kalau awal mulai perjalanannya dia sudah ada di 1878. Waktu itu dibawa oleh seorang imigran mau ke Portugal, dari Portugal terus jalan lewat ke, dia mau ke Afrika Selatan waktu itu. Ya, di tahun itulah. Jadi dia bawa gitar, ukurannya kecil karena gitar kan memang sebelumnya sudah ada, dan mereka menilai itu sangat merepotkan karena ukurannya sangat besar. Makanya mereka membuat gitar kecil seperti ini yang sampai saat ini kita kenal dengan nama ukulele. Ukulele sebenarnya kalau dalam bahasa Hawaii itu artinya adalah kutu loncat. Kenapa kutu loncat ya? Seperti tadi saya bilang, dia mudah dibawa kemana-mana karena waktu itu yang bawa adalah imigran. Imigran kan dari satu negara ke negara lain, satu wilayah ke wilayah yang lain. Dia bawanya ini mudah, praktis, mudah dibawa kemana saja. Jadi bisa dimainkan di mana saja. Mungkin kalau gitar kan ada tempatnya ya. Kalau bawanya juga ribet, repot mungkin kalau untuk seorang imigran pada waktu itu. Jadi mereka bawa ini sehingga dinamakan kutu loncat, yaitu tadi karena dia bisa loncat dari wilayah satu ke wilayah lainnya dengan mudah. Di tahun itu udah mulai merebak kemana-mana. Tapi kalau di Indonesia yang sendiri, ukulele ini dikenal di 1880. Dia masuk ke Indonesia sebagai alat musik keroncong. Jadi memang keroncong kan udah lama di Indonesia ada. Waktu itu kenapa namanya keroncong ya? Karena namanya, bunyinya, suara dari ukulelenya itu crong 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 gitu, sehingga namanya keroncong. Jadi orang Indonesia lebih tahu namanya keroncong. Jadi alat musik yang dipakai di musik keroncong itu ukulele memang. Ini adalah alat musik wajib yang harus ada di sebuah kelompok keroncong ya, kelompok musik keroncong. Jadi Indonesia pun udah lama kenalnya 1880. Jadi sampai dengan sekarang kita namakan dengan ukulele. Jadi ukulele pun sendiri ada beberapa ukuran. Ada 4. Yang paling kecil itu ukuran soprano. Dia ukurannya 33 cm. 33 cm. Lalu ada modelnya, ada seri yang konser. Ukurannya dia 38 cm, lebih besar. Lalu ada model atau seri tenor. Itu ukurannya pun lebih besar lagi, 43 cm. Fretnya lebih banyak. Lalu ada model bariton. Bariton itu yang paling besar, ukurannya 48 cm, hampir setengah meter ya. Jadi ukurannya lebih besar, mungkin udah hampir menyerupai gitar sebenarnya, tapi gitar yang sangat kecil. Oke, itu beberapa tentang sejarahnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang chord dan bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi atau bagian-bagian dari tubuh dari ukulelenya. Jadi mungkin sama dengan video saya sebelumnya, kita bahas tentang anatomi gitar lengkap. Jadi mungkin nggak perlu detail lagi sebenarnya. Jadi ukulele mungkin bisa dikatakan hampir sama dengan gitar. Dia ada anatominya mungkin hampir sama lah, bisa dibilang sama. Memang ukurannya saja yang sangat kecil. Ini mungkin kita bahas dari atas. Jadi ada headstock, ada headnya, di sini headstock sama, ada merek. Di sini saya pakai Makoa, buatan Indonesia asli. Indonesia udah banyak bikin ukulele dengan kualitas yang bagus ya. Jadi headstock
sama dengan gitar juga ada stok. Di sini ada tuner, juga jumlahnya 4. Biasanya rata-rata 4. Kalau udah 6 itu bukan ukulele lagi namanya, tapi gitar lele ada. Jadi kalau ukulele itu jumlahnya 4, kalau gitar ada 6, dia 4. Tunernya sama, fungsinya untuk mengencangkan, mengendorkan ya, dengan tujuan nyetem atau menyelaraskan nadanya agar sesuai dengan pas dengan yang sebelum kita mainkan. Kita harus tuning dulu, menyetem senarnya. Selanjutnya di sini ada sama, namanya nut tulisannya. Jadi fungsinya sama dengan gitar, dia juga untuk penyangga, bantalan. Jadi tempat duduknya 4 senar. Jadi kalau ada 4 ya memang ada 4. Jadi ada 4 lubang, ada 4 dudukan lah ya. Jadi tempat duduknya senar ini dengan tujuan agar menyangga senarnya ada range, ada jarak, sehingga suaranya akan lebih nyaring. Kalau ini nggak ada, bisa dikatakan suaranya mungkin tidak bersuara ya. Jadi fungsinya itu tadi untuk menyangga. Selanjutnya kita lari ke lehernya, neck. Di sini ada neck, sama dengan gitar juga, neck. Ada neck. Lalu di necknya sendiri itu ada fret, sama. Ada fret juga di sini. Ini logam, terbuat dari logam. Ukulele mungkin jumlahnya lebih sedikit ya dari gitar. Jumlahnya di sini itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 fret. Ada 15 fret yang kesemuanya terbuat dari logam. Semuanya terbuat dari logam. Lalu ada fingerboardnya. Ini papan fingerboard atau fingerfret, tempat memainkan kunci atau chordnya. Di sini adalah tempat kita bereksplorasi, tempat jari kita menekan senar. Itu namanya kayu ini, dinamakan fingerboard. Lalu kita beralih ke body. Body sini sama dengan gitar akustik, dia ada hollow. Tujuannya untuk resonansi ya, untuk suara lebih keluar, lebih kencang. Jadi suara senar yang kita pick itu akan keluar suaranya lewat lubang ini, berkumpul. Jadi semakin besar bodinya, makin tebal, suaranya akan lebih gede. Jadi sini ada sound hole-nya, sound hole. Lalu bagian bawah sama dengan gitar biasa, mau gitar akustik sama elektrik sama. Dia punya bridge di sini. Bridge ini ya untuk sebagai jembatan, namanya jembatan senar. Di sama dengan itu juga ada saddle di sini. Kalau di atas ada nut. Di sini ada saddle, sama fungsinya sebagai bantalan. Tapi dia juga pengikat. Di sini ngikat. Biasanya sih mereka pakai mungkin jarang pakai senar. Ada yang pakai senar tapi jarang. Biasanya pakai senarnya enggak baja maksudnya, tapi senarnya pakai nilon seperti ini. Ya, sebagainya diikat di bawahnya. Ya, fungsinya saddle sama dengan nut, dia supaya suaranya yang dikeluarkan akan lebih nyaring. Oke, itu tadi kita bahas tentang asal-usul, sejarah ukulele, sampai dengan anatominya, bagian-bagian tubuhnya. Next video saya akan bahas tentang cara memainkannya. Mungkin kalau yang udah bisa gitar sama, dia bisa disetem dengan nada dasar gitar. Jadi chord yang kita pakai pun sama dengan gitar. Mungkin bedanya dia hanya 3 senar, tidak 4 senar, tidak 6. Jadi senarnya mungkin kalau di gitar disamakan dengan senar 1, 2, 3. Senar keempatnya kita samakan dengan senar 6 kalau di gitar. Tapi kalau yang aslinya ukulele ini stemnya, tuningnya itu berbeda. Stem tuningnya berbeda, dia nadanya pun berbeda. Di next video akan saya bahas itu. Oke, tungguin video saya selanjutnya. Terima kasih.